Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali membawakan renungan tengah minggu pada malam ini. Sebelum kita memulai renungan tengah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus ada atas kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, untuk malam ini kami boleh bersama-sama Tuhan ada mengikuti renungan tengah minggu Bapa. Tuhan, tolong kami Bapa agar kami semua mengerti maksud Tuhan, kami memahaminya Bapa. Kami bahkan menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang ada disampaikan itu boleh mengoreksi kami semua Bapa, baik hamba sebagai yang menyampaikan maupun semua pendengar jemaat-jemaat Tuhan di Assembly Church Bapa. Bapa, kami menyerahkan renungan tengah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada malam ini saya akan membawakan renungan tengah minggu yang saya beri judul Menang di Setiap Musim Kehidupan Bersama Dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, di sepanjang bulan Maret ini gereja kita memiliki tema besar bulanan, yaitu dengan tema musim kehidupan. Semua khotbah, semua renungan tengah minggu yang diberikan semua mengacu pada tema besar ini, yaitu musim kehidupan. Seperti yang kita ketahui juga, kalau kita ada di negara dengan memiliki 4 musim, yaitu Australia memiliki 4 musim, di mana musim panas di bulan Desember sampai Februari, musim gugur di bulan Maret sampai Mei, musim dingin di bulan Juni sampai Agustus, musim semi di bulan September sampai dengan November. Kita melewati 4 musim di dalam sepanjang tahun. Setiap per 3 bulan sekali musim akan silih berganti. Demikian juga musim kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan kita di atas, kadang juga Tuhan izinkan kita di bawah. Kadang kita juga harus melewati yang namanya kesakitan. Kadang juga kita berada di posisi yang baik-baik saja, yang kita posisi yang penuh dengan sukacita. Itu berbagai musim proses yang harus kita lalui. Di dalam musim ini juga kita memiliki persiapan yang berbeda-beda ketika kita memasuki dari satu musim yang satu ke musim yang lain. Seperti ketika musim dingin, kita tidak mungkin menggunakan baju yang tipis ataupun selimut yang tipis. Dan demikian juga ketika musim panas, kita juga nggak mungkin menggunakan jaket yang tebal dan juga selimut yang tebal. Setiap musim mengajarkan kita untuk melakukan persiapan yang berbeda-beda. Demikian juga proses kehidupan kita. Ketika kita melewati dari satu musim ke satu musim yang lain, kita akan melewati berbagai persiapan yang juga berbeda-beda. Tetapi yang paling penting dalam setiap kalau kita ingin menang dari satu musim ke musim yang lain, kita harus memiliki persiapan di setiap musim yang kita lalui. Pada saat saya menyiapkan bahan ini, saya mencari apa ya yang saya jadikan sebagai ilustrasi, sebagai contoh untuk bagaimana persiapan, bagaimana kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Maka saya diingatkan untuk perjalanan dari seorang atlet Indonesia, seorang juara Olimpiade, yaitu juara Olimpiade Tokyo di ganda putri di badminton, yaitu seorang Gracia Poli. Di situ saya melihat perjalanan seorang Gracia Poli untuk sampai dia menjadi seorang juara Olimpiade. Itu dia tidak melewati proses yang mudah, proses yang begitu saja, proses yang instan, tetapi proses yang tidak mudah yang dia lalui. Dia memulai karir pertamanya di Olimpiade itu dimulai di tahun 2012 ketika dia mengikuti Olimpiade London. Tapi hal yang tidak mengenakan yang harus dilaluinya yaitu adalah ketika dia dan pasangannya mengalami diskualifikasi di pertandingan itu, ketika dia dalam tanda kutip kalah secara tidak terhormat karena didiskualifikasi disebabkan karena pada saat itu wasit yang memimpin pertandingannya menganggap dia dan pasangan tidak melakukan sportivitas dalam pertandingan, sehingga dia harus kalah, dia didiskualifikasi.
Dan lalu dia mengikuti Olimpiade kedua dia di Olimpiade di Brazil di tahun 2016. Tapi lagi-lagi dia juga udah persiapan matang, persiapan yang luar biasa yang dia lalui, tapi dia juga harus mengalami kegagalan pada saat itu juga. Lalu ketika dia melewati Olimpiade Tokyo 2020 itu juga bukan Olimpiade yang mudah bagi dia, dan dia juga awalnya tidak berpikir dia akan bisa mencapai pada mengikuti Olimpiade yang ketiga, tapi Tuhan izinkan dia juga untuk bisa melewati proses sampai dia. Tapi Olimpiade Tokyo itu juga nggak berjalan dengan baik karena tiba-tiba ada pandemi corona. Olimpiade itu ditunda, bahkan sebelumnya dia terancam Olimpiade itu akan dibatalkan. Tetapi Olimpiade Tokyo akhirnya dilanjutkan dan diselenggarakan bukan di tahun 2020 tetapi di 2021. Pada masa ini yang saya lihat ketika seorang Grecia Poli memenangkan pertandingan Olimpiade di saat itu, Indonesia mengalami masa yang tidak mudah. Pada saat itu di tahun 2021 di Indonesia itu terjadi peningkatan kasus corona yang begitu hebat, yaitu ketika varian Delta menyerang Indonesia. Pada saat itu kita lihat di berita orang-orang banyak yang kekurangan, susah mendapatkan rumah sakit, kekurangan untuk mencari oksigen aja begitu susah, mereka begitu harus ngantri begitu panjang. Itu masa yang Indonesia alami pada saat itu. Tapi puji Tuhannya lagi tuh seorang Grecia Poli dan pasangannya bisa membawa pulang, membawa kemenangan bagi Indonesia ketika mereka memenangi pertandingan Olimpiade di nomor ganda putri di cabang olahraga badminton. Bagi seorang Grecia Poli itu suatu kemenangan yang menurut dia itu puncak karir dia, bukan puncak sih, itu merupakan mimpi yang sudah lama dia pendam, mimpi yang sudah lama dia perjuangkan, yang pada akhirnya dia mencapai. Dan pada saat itu saya juga ikut menonton bagaimana perjuangan seorang Grecia Poli, dan dari situ kita bisa lihat begitu dia memiliki semangatnya. Tapi di sini saya nggak akan terlalu tentang Grecia Poli, tapi saya cuma mau bilang bagaimana seorang Grecia Poli, seorang atlet, persiapan itu adalah hal yang penting untuk kita bisa menang. Tanpa persiapan yang matang, tanpa perjuangan yang matang, nggak mungkin ada yang namanya kemenangan. Begitu Grecia Poli memenangkan pertandingan, saya melihat begitu banyak berita, begitu banyak semua orang mengulas tentang kehidupan seorang Grecia Poli. Bahkan seorang Grecia Poli melakukan sharing, dia menyampaikan kesaksian dia baik di Instagramnya maupun ketika dia diundang untuk proses wawancara sebagai juara Olimpiade. Di situ saya melihat kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini juga sama seperti seorang atlet. Di dalam kita akan melewati begitu banyak proses yang tidak mudah, tetapi yang paling penting kalau kita mau menang, kita harus serius di dalam masa-masa persiapan. Kita tidak boleh ada istilah kata menyerah. Saya sedikit kagum dengan seorang Grecia Poli, dan juga saya memuji sikap dia ketika bagaimana ketika selesai dia Olimpiade London, dia didiskualifikasi, dan dia mungkin pada saat itu dia udah kecewa dan dia merasa malu, tetapi dia nggak menyerah. Dia setelah dia rehat sejenak, dia kembali menata dirinya lagi, menata semangat dia, menata kehidupannya. Dia mempersiapkan untuk Olimpiade berikutnya. Walaupun gagal di 4 tahun berikutnya, dia mempersiapkan persiapan lagi untuk Olimpiade berikutnya, sampai pada akhirnya dia mendapatkan Olimpiade Tokyo, dan itu menjadi satu-satunya emas yang kontingen Indonesia bawa pulang, dan juga menjadi emas pertama di dalam cabang olahraga bulu tangkis di nomor ganda putri. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
hidup kita di dunia ini juga seperti kita berada di arena pertandingan, di mana kita juga harus melakukan persiapan. Ayo kita sama-sama buka di dalam Filipi 4 ayat 11-13. Di sini dikatakan, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Ini dari Rasul Paulus. Kita belajar bagaimana seorang Rasul Paulus. Kita udah ketahui dari sharing dari khotbah sebelumnya yang disampaikan, yaitu Rasul Paulus juga mengalami yang namanya musim-musim kehidupan. Bahkan dia di surat yang dia tulis di Alkitab dikatakan dia udah pernah melewati namanya kelaparan, dia sudah pernah melewati yang kapal yang hampir tenggelam, dia juga sudah melewati namanya di dalam penjara, dan dia juga sudah melewati yang namanya kedinginan. Tapi di sini dia bilang, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Seorang Rasul Paulus nggak mungkin dia bisa kuat, dia bisa bertahan kalau dia nggak belajar, dia nggak melakukan persiapan, dia tidak melatih dirinya untuk siap menghadapi apapun yang ada di depan dia. Pada malam ini saya ingin sampaikan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk masa persiapan yang paling penting sebagai kita anak Tuhan untuk bisa menang di dalam musim kehidupan. Persiapan yang paling penting yang menjadi dasar, menjadi pondasi utama sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita harus terkonek sama Tuhan. Daud dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Jadi di sini dia bilang, di Daud itu dia merenungkan Taurat Tuhan itu, Taurat Tuhan, firman Tuhan, dia merenungkan itu siang dan malam. Saya di kesempatan ini mau bilang, kalau kita nggak punya, seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, jika kita nggak pernah punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mau saya bilang kalau kita nggak akan kuat, nggak akan kita siap dalam musim yang ada. Gimana? Jangankan kita mau menang, mau bisa melaluinya saja, menjalankannya aja, itu rasanya berat banget kalau kita nggak melakukan persiapan. Bahkan kita akan mengalami kekalahan, bukan hanya sekedar kalah, mungkin babak belur, karena kita nggak melakukan persiapan, kita nggak melatih diri kita nggak mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Karena seperti yang kita ketahui, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari mangsa. Oleh karena itu, kalau kita nggak mau menjadi sasaran rekaman si iblis, maka kita tuh harus siap. Kita harus melakukan persiapan. Persiapan di sini yang saya bilang bukan hanya pada saat ketika keadaan kita lagi sedih, ketika kita lagi susah, ketika kita lagi sakit. Bahkan ketika kita mencapai di atas, di dalam posisi puncak pun, kita nggak boleh melupakan ini, yang namanya persiapan. Bahkan ketika kita melihat segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu, everything is good, tapi kita nggak boleh pernah lupa yang namanya persiapan. Kita sebagai anak Tuhan harus melekat kepada Tuhan, harus terkonek sama Tuhan. Dengan cara gimana kita bisa itu? Ya dengan cara kita membangun hubungan kita kepada Tuhan, dengan kita membaca Alkitab, dengan merenungkan Taurat itu. Sehingga ketika kita Tuhan izinkan ada masa-masa yang sulit, kita jadi kuat, kita jadi mampu, bahkan kita bisa menang, bisa melewatinya, karena kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Bahkan di sini juga saya mau bilang, ketika kita posisi di atas, kalau kita nggak melakukan persiapan, kita nggak standby, kita nggak siap, kita nggak ready. Ketika kita lengah,
kita dengan mudah bisa diserang. Oleh karena itu, ayo kita melakukan persiapan sebaik mungkin sebagai anak-anak Tuhan. Ayo semakin hari semakin kita mengejar yang namanya jatuh cinta sama Tuhan, yang selalu saya katakan, mengejar merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan apapun itu dengan cara kita mempersiapkan memeluangkan waktu kita. Misalnya sebelum kita bekerja, sebelum kita memulai apapun aktivitas kita, luangkan waktu di pagi hari untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama, yaitu untuk bisa menang kita harus melakukan persiapan. Yang berikutnya, yang kedua yang mau saya bilang untuk kita bisa menang di dalam setiap musim kehidupan, yaitu adalah bertahan. Kembali ke dalam cerita seorang Gracia Poli, ketika saya mendengar kesaksian dia, bagaimana dia terpuruknya ketika dia kalah secara tidak terhormat di diskualifikasi di Olimpiade 2012 di London. Bahkan dia bilang ketika dia didiskualifikasi di pertandingan itu, ID card dia sebagai seorang atlet itu dicabut. Bahkan dia dan pasangannya harus keluar dari camp Olimpiade atlet itu karena mereka dianggap sebagai atlet yang tidak sportif. Mereka didiskualifikasi, mereka harus keluar dari camp atlet itu. Bahkan dia merasa kecewa banget, dia merasa sedih, tapi satu yang dia bilang di kesaksiannya ketika di London itu, ketika dia kecewa, dia sempat ke gereja pada saat itu. Dia bilang dia ke Hillsong. Di situ Tuhan pulihkan dia lagi. Tuhan balut semua kesedihan dia, semua rasa dia bersalah. Pada akhirnya dia tetap bertahan. Bahkan dia sempat juga dia bilang sama mamanya pada saat itu, oh rasanya karirku di bulu tangkis udah habis, udah mungkin PBSI pada saat itu, induk bulu tangkis di Indonesia, akan mencoret dia dari daftar pelatnas. Bahkan ketika dia pulang ke Indonesia, dia bukan hanya dihukum dari pertandingan internasional, tapi dia juga dihukum dari di nasional juga. Pada saat itu dia dapat hukuman itu, dan dia sempat bilang karirnya mungkin sudah habis, karirnya mungkin sudah berakhir, lebih baik dia akan fokus ke dunia yang lain, dia akan fokus mengejar pendidikan dia yang mungkin tertinggal. Dia bilang dia masih bisa untuk kuliah lagi. Dia bilang pada kesaksiannya itu dia bisa bekerja, bisa berbisnis yang lain, dia bilang. Tapi pada saat itu akhirnya keputusan yang dia buat, dia tidak menyerah, dia tetap bertahan di dalam dunia bulu tangkis. Pada saat jika seorang atlet aja memiliki, Tuhan kasih kesempatan seperti itu, ketika dia mau bertahan, ketika dia mau tidak menyerah pada kehidupan itu, pada proses yang dia lalui, dia akhirnya bisa menjadi seorang juara Olimpiade, bahkan menjadi satu-satunya pembawa emas bagi Indonesia pada saat itu, menghibur rakyat Indonesia di tengah musim corona pada saat itu. Bahkan kalau saya bilang melalui kemenangan dia jadi banyak kesaksian tentang dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan, dia bisa menceritakan bahwa dia seorang anak Tuhan. Itu melalui bisa terjadi karena dia bertahan, dia tetap mengikuti proses itu. Demikian juga mau saya bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melewati proses kehidupan ini, ayo kita tetap harus bisa bertahan ketika tekanan yang ada, yang kita rasa oh begitu berat banget kehidupan ini, begitu banget menekan kita, begitu banget rasanya kita mau menyerah. Tapi satu yang mau saya bilang, jangan pernah menyerah. Ayo tetap bertahan di dalam setiap musim kehidupan. Kadang Tuhan izinkan kita di bawah, jangan menyerah ketika kita di bawah. Tetap bertahan, nikmati proses Tuhan, ikuti proses Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan, ayo tetap jalani proses itu. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa melihat penyertaan Tuhan selalu ada bagi anak-anak Tuhan yang melekat padanya, yang tetap mengikuti apa yang proses yang ada. Penyertaan Tuhan itu nggak akan pernah tinggal daripadanya. Itu yang bisa saya lihat dari kehidupan seorang atlet aja bisa seperti itu. Bagaimana proses kalau kita mau menang dalam kehidupan ini,
Tuhan udah memberikan semuanya sebenarnya melalui firman Tuhan. Kembali lagi kita bilang, firman Tuhan itu dasar, semua Tuhan udah berikan, asalkan kita mau mempelajarinya, mau merenungkannya, itu menjadi pedoman kita, menjadi kekuatan kita untuk bertahan. Himpitan boleh ada. Jadi yang mau saya bilang tuh, kalau kita merenungkan firman Tuhan, mungkin kadang ketika kita baca itu seperti sekilas lewat, tapi sudah sering saya alami, yaitu ketika ada masalah, seperti firman Tuhan itu seperti muncul, seperti seperti mengingatkan, itu menjadi menghibur saya di dalam melewati kehidupan ini. Ayo kita sama-sama lanjut di dalam, kita buka Alkitab kita lagi di dalam Yakobus 1 ayat 12, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi di sini di firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ketika kita berada dalam musim yang tidak enak, musim yang memaksa kita harus berada di bawah, kita harus ingat bahwa segala sesuatu ada masanya. Itu yang Pastor John banyak sampaikan di dalam bulan Maret ini. Segala sesuatu ada masanya, semua indah pada waktunya, semua ada waktunya masing-masing. Semua ketika kita diizinkan Tuhan sakit, itu memang waktu yang indah untuk kita sakit, itu pada waktu itu. Jadi jangan menyerah, tetap bertahan, sehingga kita bisa pada akhirnya kita akan melihat, kita akan mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Kalau ditanya apakah semua orang mau ke surga, semua orang akan angkat tangan, oh saya mau ke surga. Demikian juga kalau ditanya mau ke surga nggak, ya mau. Semua sebagai orang Kristen juga kita, itu tujuan akhir kita, itu adalah goal kita. Karena seperti kita tahu, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Makanya saya mau bilang, apapun proses yang kita lalui, tetaplah bertahan dan tetap berharap pada Tuhan, karena penyertaan Tuhan pasti ada. Pada akhirnya kita akan melihat, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Lalu demikianlah renungan singkat saya pada malam ini. Saya cuma menekankan pada 2 poin. Yang pertama itu untuk kita bisa menang dalam musim kehidupan. Yang pertama itu kita harus melakukan persiapan. Lakukan persiapan sebaik mungkin. Yang paling dasar, yang paling menjadi fondasi utama, yaitu adalah firman Tuhan. Ayo renungkan firman Tuhan itu. Jadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar membaca, naik level lagi menjadi pelaku dari firman Tuhan. Yang kedua yaitu adalah ketika kita bisa bertahan apapun masanya yang Tuhan izinkan, baik ketika kita senang, ketika kita susah, maupun bahkan ketika kita berkelimpahan pun tetap bertahan. Karena bahkan banyak orang juga kadang tergelincir ketika dia berada di posisi top, posisi puncak, tapi kalau dia nggak bertahan, dia tidak melakukan komitmen dia ketika di masa persiapan itu, ketika dia tidak kembali lagi melekat terkonek sama Tuhan, dia bisa tergelincir. Oleh karena itu, tetap bertahan. Demikianlah 2 poin itu yang saya bagikan. Semoga renungan singkat ini dapat memberkati bagi kita semua dan dapat mengingatkan kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan ini, lebih fokus lagi, melakukan persiapan sebaik mungkin dan tetap bertahan, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan seperti yang Tuhan janjikan. Demikianlah renungan singkat pada malam ini. Mari kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama mengikuti renungan tengah minggu, sehingga Tuhan, kami berdoa agar semakin hari kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin melakukan persiapan sebaik mungkin Bapa. Apapun musim hidupnya, biar kami tetap melekat, tetap terkonek sama Tuhan, sehingga kami bisa bertahan melewati masa-masa yang ada, proses-proses yang ada Bapa. Baik apapun musimnya, apapun masanya, biar kami tetap bertahan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan boleh menganggap kami sebagai
hamba Tuhan yang setia Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan